Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal rekaman Semilir Sodong Hilir. Rekaman ini dipersembahkan oleh tim KKN PPM UGM 2020 Kecamatan Sodong Hilir, Tasikmalaya, Jawa Barat. Wilujeng enjing, akang, teteh, bapak, ibu. Episode pertama ini kami akan membahas mengenai hal penting yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. 3 kali sehari kita berurusan dengan hal ini. Namun, mungkin jarang kita pertimbangkan dengan serius. Mohon pendengar semua, pangan. Namun, bukan pangan biasa, karena kita akan membahas keberagaman pangan. Nah loh, yang penting nasi lauk dan sayur kan? Tidak semudah itu. Banyak hal yang bisa kita bicarakan tentang keberagaman. Tentunya lebih seru kalau dibahas dari berbagai sudut pandang. Perbincangan kita kali ini akan ditemani oleh Ilyas, Ardina, dan Rania. Pertama, mau bertanya nih, pangan seperti apa sih yang biasa dikonsumsi sehari-hari? Kalau aku pangan sehari-hari yang biasanya aku makan itu karbohidratnya dari nasi, terus atau enggak mie, lalu proteinnya bisa dari protein hewani, paling sering diolah itu ikan sama daging. Terus untuk protein nabatinya dari tempe karena gak terlalu suka tahu. Terus kacang-kacangan lumayan sering juga. Itu aja sih. Konsumsi sehari-hari biasanya menggunakan nasi sebagai sumber karbohidrat, divariasikan dengan ubi jalar atau kentang untuk sarapan. Sedangkan untuk makan siang atau malam masih sering mengkonsumsi nasi begitu. Sumber protein biasanya dari telur karena cara mengolahnya mudah dan cukup bervariasi. Selain itu, jenis sayuran yang biasa dikonsumsi adalah sayur jenis daun gitu ya, yang diperoleh dari pekarangan kayak seperti bayam, kangkung, caisim maupun terong seperti itu. Tapi untuk karbohidrat masih yang utama adalah nasi. Kalau saya sendiri, pangan pokok biasanya nasi, lauk, kadang tahu, tempe, telur, dan berbagai olahannya. Sayur sendiri paling mudah dijumpai di pasar ya seperti bayam dan kangkung. Yap, kebanyakan menu makanan didominasi oleh nasi, hasil olahan beras dari tanaman padi. Hal ini sesuai dengan ungkapan khas Indonesia. Belum kenyang kalau belum makan nasi. Tapi, apakah benar begitu? Bagaimana dengan pilihan lain? Ubi, talas, dan jagung misal? Yakin tidak bosan dengan nasi setiap hari? Menu makanan yang monoton ini dalam jangka panjang dapat mempengaruhi asupan gizi dan tumbuh kembang konsumen dari generasi ke generasi. Ketergantungan pada jenis makanan tertentu tanpa adanya pilihan cadangan juga mengurangi kemampuan masyarakat untuk bertahan hidup dalam kondisi kritis. Ironis jika pilihan pangan Indonesia terbatas pada jenis tertentu saja. Indonesia merupakan negara kepulauan tropis, bahkan salah satu pusat keragaman aneka tanaman pangan di dunia. Kekayaan alam ini terancam menghilang satu persatu tanpa kita sadari. Mengapa demikian? Tidak banyak orang memiliki wawasan, kemampuan, waktu luang, maupun lahan. Kalaupun semua hal terdahulu ada, masih ada alasan kemauan. Kemauan untuk menjaga keanekaragaman hayati Nusantara. Daftar alasan yang mempengaruhi kemauan ini meliputi keuntungan ekonomis jangka pendek yang kecil, kemudahan praktik budidaya, pengolahan pasca panen, penyimpanan, pemasaran, konsumsi, dan cita rasa yang kurang diminati. Kesulitan dalam hal penanganan ini meliputi benih lokal dengan produksi yang rendah, rasio panen atau limbah yang kecil, kebutuhan biaya tenaga kerja yang tidak balik modal apabila dibandingkan dengan sistem tanam komersial besar seperti padi, jagung, dan kedelai. Cita rasa yang kurang diminati dapat diakibatkan oleh zat antinutrisi seperti penyebab rasa pahit pada daun pepaya dan ketela, serta penyebab rasa gatal pada talas dan ubi gadung. Pengolahan yang lama untuk menghilangkan antinutrisi ini dapat mempengaruhi ketersediaan nutrisi yang mudah rusak jika terkena panas terlalu lama.
Selain itu, terdapat faktor sosial seperti label miskin pada orang yang memanen dan memakan makanan ladang atau kebun. Karena dianggap tidak mampu mendapatkan makanan dari proses jual beli. Beragam alasan ini menjadi penyebab kita bergantung pada jenis pangan tertentu. Meskipun begitu, perubahan iklim dan kondisi ekonomi yang tidak menentu dapat dengan mudah mempengaruhi ketersediaan pangan ini. Ketahanan pangan Indonesia sebagai negara agraris menjadi rentan. Ketahanan pangan pada tingkat nasional diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak dan aman, yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal. Dari pengertian tersebut, idealnya kemampuan dalam menyediakan pangan bersumber dari dalam negeri. Sedangkan impor pangan dilakukan sebagai alternatif terakhir untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan pangan dalam negeri, serta diatur sedemikian rupa agar tidak merugikan kepentingan para produsen pangan dalam negeri yang mayoritas petani berskala kecil, juga kepentingan konsumen, khususnya konsumen kelompok miskin. Hal ini berdasarkan pada pasal 3 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002. Meskipun agak repot, namun dalam jangka panjang, pelestarian keanekaragaman pangan ini dapat berdampak baik bagi warga Indonesia. Lalu, bagaimana kita dapat mencoba untuk memulai mewujudkan ketahanan pangan? Jawabannya adalah dengan diversifikasi pangan dan pertanian. Penganekaragaman atau diversifikasi pangan merupakan salah satu pilar utama dalam upaya mengatasi masalah pangan dan gizi yang pada akhirnya dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional. Ada dua pengertian diversifikasi pangan jika kita lihat berdasarkan Widya Karya Pangan dan Gizi tahun 1998. Yang pertama, diversifikasi pangan dalam rangka pemantapan produksi padi. Hal ini dimaksudkan agar laju peningkatan konsumsi beras dapat dikendalikan, setidaknya seimbang dengan kemampuan peningkatan produksi beras. Yang kedua, diversifikasi pangan dalam rangka memperbaiki mutu gizi makanan penduduk sehari-hari agar lebih beragam dan seimbang. Pertama dan utama, kita akan membahas konsumen. Saya, Anda, dan kita semua. Kebutuhan gizi harian meliputi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral perlu dipenuhi untuk dapat tumbuh kembang dengan sehat. Pangan yang kurang berimbang dapat berdampak buruk, baik dalam jangka pendek seperti kebugaran, konsentrasi, daya tahan tubuh, serta jangka panjang, yaitu tumbuh kembang, kecerdasan, abnormalitas pada pertumbuhan dan perkembangan, serta mempengaruhi keturunan juga loh. Pergantian pangan yang beragam dapat membantu komponen pangan untuk saling mengisi kelebihan dan kekurangan nutrisi dari setiap komoditas, terutama dalam aspek vitamin dan mineral. Pangan yang beragam juga meningkatkan kemampuan rumah tangga untuk bertahan hidup dalam kondisi krisis, serta membantu kemampuan ekonomi keluarga. Ada beberapa strategi untuk mendukung diversifikasi pangan. Pertama adalah dengan promosi penanaman campur atau tumpang sari dan rotasi tanaman. Misalnya pada penanaman di pekarangan dengan tanaman kacang, selain polong, daun muda juga dapat digunakan sebagai bahan baku sayuran. Penanaman di pekarangan ini juga dapat melibatkan anak-anak sehingga mengenal sayuran sejak dini. Pembiasaan konsumsi sayur yang terlambat pada anak-anak memiliki pengaruh buruk yang cukup besar untuk tumbuh kembang anak. Dari aspek resiko gagal panen yang dapat disebabkan oleh lingkungan maupun pemanasan global, pola tanam yang sering digunakan seperti penanaman padi secara terus-menerus memang dapat mempermudah pengelolaan lahan, perawatan, dan juga pemanenan karena dapat dipukul rata dalam suatu area yang luas. Tetapi di sisi lain, cara tanam ini memiliki beberapa resiko seperti gagal panen karena hama maupun penurunan kesuburan tanah. Sedangkan kalau dilihat dari aspek keseimbangan hara tanah, tanaman yang sejenis memiliki kebutuhan hara yang mirip. Sedangkan tanaman yang berbeda jenis dapat memiliki kebutuhan hara yang berbeda. Nah, tanah yang ditanami satu jenis tanaman secara terus-menerus dapat kekurangan unsur hara tertentu dan kelebihan unsur hara yang lain. Tanah yang tidak seimbang ini dapat diperbaiki sesaat dengan pemupukan.
Namun dalam jangka panjang, ketidakseimbangan ini dapat mengurangi daya produksi lahan. Hal ini dapat dicegah dengan dilakukan rotasi tanaman, penggantian jenis tanaman dari berbagai pilihan tanaman yang sesuai dengan keadaan lahan. Lalu, jika ditinjau dari aspek siklus hidup hama, jika suatu kawasan dengan tanaman yang sama dan dalam waktu yang lama, nah ini dapat memicu tumbuh kembang hama khusus tanaman tersebut. Misalnya, wereng pada tanaman padi. Jika ditinjau dari aspek siklus hidup hama, suatu kawasan dengan tanaman yang sama dan dalam waktu yang lama akan memicu tumbuh kembang hama khusus tanaman tersebut. Misalnya adalah wereng pada tanaman padi. Wereng ada dalam jumlah banyak dan sulit dibasmi karena makanan favorit mereka tersedia dalam jumlah yang banyak setiap saat. Penggantian tanaman ke jenis lain seperti palawija dapat membuat wereng kelaparan dan mengurangi jumlah wereng, terutama wereng atau secara umum hama tanpa menggunakan pestisida. Strategi lain untuk mendukung diversifikasi pangan diantaranya adalah pengenalan tanaman unggul baru yang dapat menjadi alternatif pangan, pemeliharaan ternak skala rumah tangga atau skala kecil, promosi perikanan dan pemanfaatan sumber daya produk pangan kehutanan untuk konsumsi rumah tangga, promosi peningkatan cara pengolahan dan penyimpanan hasil panen segar yang mudah rusak seperti buah dan sayur untuk mengurangi limbah, kerusakan pasca panen, dan kelangkaan pangan yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga musiman. Kemudian, pemberian pendidikan akan pentingnya nutrisi pangan bukan hanya tentang cita rasa, namun juga nilai gizi makanan. Promosi diversifikasi pangan secara kolektif dengan semangat gotong royong dan mengganti stigma miskin dengan stigma berdikari. Oh iya, penelitian Lastinawati pada tahun 2010 berpesan untuk mempertimbangkan hal berikut. 1. Diversifikasi pangan tidak dimaksudkan untuk menggantikan beras, tetapi mengubah pola konsumsi masyarakat sehingga masyarakat akan mengkonsumsi lebih banyak jenis pangan dan lebih baik gizinya. 2. Diversifikasi pangan akan berjalan lebih lancar apabila dipadukan dengan pengembangan agroindustri di pedesaan. 3. Diversifikasi usaha rumah tangga diarahkan untuk meningkatkan pendapatan produsen, terutama petani, peternak, nelayan kecil, melalui pengembangan usaha tani terpadu. Diversifikasi usaha atau produksi pangan dan diversifikasi konsumsi pangan dilakukan melalui pengembangan diversifikasi usaha tani terpadu di bidang pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. 4. Pengembangan diversifikasi pangan perlu didukung penyediaan teknologi dan informasi yang sesuai. Adanya perangkat kebijakan operasional yang memadai, serta berfungsinya lembaga pendukung seperti penelitian, penyuluhan, pemasaran, dan juga yang sangat penting adalah terjalinnya koordinasi di antara instansi terkait. Karena secara kelembagaan bukan hanya menjadi tugas Departemen Pertanian semata. Artinya, dalam implementasi operasionalnya, pengembangan diversifikasi pangan akan menyangkut regulasi selain di bidang pertanian juga, tapi ada juga di bidang industri, perdagangan, perbankan, investasi, bahkan di bidang sarana-prasarana dan lain-lain. 5. Pemerintah diharapkan memfasilitasi diversifikasi usaha dan konsumsi pangan melalui pengembangan teknologi dan industri pangan sesuai dengan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Tentunya, keterlibatan konsumen secara langsung sangat penting dalam pembiasaan diversifikasi pangan ini. Terlibat secara langsung dan sukarela dapat menjadi kontribusi yang nyata dan berdampak pada lingkungan sekitar. Pilihan kembali pada Anda. Lama mengobrol, jadi lapar ya? Jadi, mau makan apa nanti?